kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kalau mempelajari unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita fantasi. Intrinsik dalam cerita fantasi antara lain tema, tokoh, watak, alur, latar, dan lain-lain. Oke, jadi kita memotivasi diri dulu supaya kita bisa bersemangat hari ini belajar hal yang baru. Maka meminta kepada semua anak-anak untuk menggambarkan emoji apa perasaanmu hari ini. Topik kita pada hari ini adalah menulis cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita baca sama-sama. 1. Mengembangkan ide dan imajinasi cerita fantasi kreatif. 2. Menerapkan langkah-langkah membuat atau menulis teks fantasi secara runtut. 3. Membuat teks fantasi menjadi komik digital berbasis AI. Dan membentuk kelompok siapa yang ingin menggunakan gambar, menggunakan suara, atau menggunakan gerak tubuh. Kita akan bermain sejenak mengenali objek. Silakan. Di sini ada gambar, yaitu benda dan tokoh. Ini adalah tokoh fantasi. Silakan kamu mencontohkan tokoh dengan benda yang digunakannya. Paham? Oh iya ya. Di sini ada kertas yang berisikan ucapan seorang tokoh fantasi. Nanti salah satu di antara kalian akan membacakan ucapan tersebut, yang lainnya menebak. Itu adalah ucapan tokoh siapa? Paham? Oke, dimulai dari Gafra. Tokoh itu adalah Elsa. Elsa. Benar. Aku tidak akan menyerah. Itu janjiku pada diriku sendiri. Aku. Nama capeknya itu Naruto. Kantong ajaib keluarkan alat cukur keren hari ini. Aku. Doraemon. Expelliarmus. Siapa yo? Harry Potter. Ini kalian akan memperagakan gaya dari tokoh fantasi, sedangkan yang lainnya menebak. Oke? Paham? Oke, kita mulai dari Ibu pilih Farel. Dari kegiatan yang sudah kita kerjakan itu, kita mau menjawab 2 pertanyaan. Yaitu yang pertama, mengapa cerita fantasi menggunakan benda-benda supranatural? Paham ya? Mengapa cerita fantasi menggunakan benda-benda supranatural? Siapa yang mau memberi pendapat? Oke, Gafra. Karena cerita fantasi berisi keanehan dan itu merupakan hal yang di luar nalar. Sekarang kita dengarkan kira-kira apa jawaban Martin. Apa yang terjadi jika cerita fantasi tidak memiliki benda supranatural? Jadi singkat cerita fantasi tidak memiliki benda supernatural, yaitu 1, cerita fantasi tidak menarik, dan yang kedua yaitu tidak dapat disebut sebagai cerita fantasi karena tidak memiliki keanehan. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita akan tulis cerita fantasi. Maka sebelum kita menulis cerita fantasi, kita akan melihat langkah-langkah dalam penulisan sebuah cerita fantasi. Yang pertama, kita sebutkan sama-sama 1, 2, 3.
T. Terdiri dari 7 huruf. Biasa digunakan kaki-kaki dari apa? Aku tahu, pasti kacamata. Tujuh. Oke teman-teman. Tolong minum. Salah. Betul. Tong pasir. Kamu itu pasti lampu ajaib ya? Iya. Masing-masing sudah menentukan objek dan benda supranaturalnya kan? Sekarang benda atau supranatural itu kita gabungkan dia dengan unsur intrinsik yang sudah kita pilih. Oke? Sehingga kita bisa masuk pada langkah ketiga, yaitu kita mengembangkan menjadi sebuah cerita fantasi. Tapi cerita fantasi itu kita akan membuatnya dalam bentuk komik. Semua sudah menentukan benda supranaturalnya? Sekarang benda supranatural itu akan kita gabungkan dengan unsur-unsur intrinsik yang telah kita tentukan, sehingga kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu mengembangkannya menjadi sebuah cerita fantasi. Ada unsur intrinsik, ada benda supranatural, ya. Tetapi kita tidak hanya menulis di kertas cerita fantasi yang kita buat itu, tetapi kita akan buat dia dalam bentuk komik. Maka aplikasi yang kita gunakan adalah, pertama kita menggunakan Gemini, kedua kita menggunakan Canva, dan ketiga kita menggunakan TikTok. Ya. Nanti akhirnya akan tulis apa yang kamu minta. Langkah-langkahnya tadi apa, Rangga? Nah, pertama buka aplikasi Gemini, ya. Terus ketik apa yang kamu mau, apa yang ingin kamu minta kepada aplikasi tersebut. Contohnya seperti buatlah ini, dan dia akan memberi apa yang Oke, Marsha, kan apa nih? Mana gambarnya? Ya. Oke. Kamu pilih karakter apa ini? Anak kecil. Iya, anak kecil. Terus Ceritanya tentang Charming Arwah. Belum kebuat lagi sih. Belum lagi setengah jalan. Oke, benda objeknya apa? Charming aja. Oh, cermin. Oke, dilanjutkan ya. Pakai apa ini? Canva. Gemini. Oke, ini princess. Ini kerja di mana? TikTok. Oke, karakternya apa nak? Tokohnya? Belum ditentukan namanya, cuman cewek. Kemudian ini nanti ceritanya seperti apa? Gak bisa dia tidur dulu, jadi dia nggak bisa tidur ini ternyata karena ada sesuatu yang akan dilihat jadi seolah-olah kayak gimana ya, Bu, ajaib gitulah.
Jadi benda ceknya apa? Supranaturalnya? Nanti masuk dia ke dunia lain, Bu. Oh, oke. Jadi melalui apa dia masuk ke dunia lain? Bukan. Ada nanti dilihatnya kayak portal waktu lagi dilihatnya jendela kamar. Oke, akan kerja ya. Baik. Tanpa ibu. Di Canva. Oke, ini ceritanya seperti apa? Ceritanya tentang seorang guru yang sedang mengajar di sebuah kelas. Terus nanti masalahnya apa? Nanti di sini ceritanya kayak mereka kayak ada kegiatan praktek di mengenai lingkungan. Oke, Ari bekerja di mana ini, Nak? Di Canva, Ibu. Canva. Oke, baik. Ini ceritanya nanti seperti apa? Ada seorang guru yang lagi mengajar tentang materi lingkungan. Lalu nanti setiap murid-muridnya ada yang bertanya lalu dijawab oleh gurunya, Ibu. Apa benda supranaturalnya? Kalau dari sini nanti Ibu ketika gurunya menjelaskan, ketika mereka praktek kayak seolah-olah dari salah satu kegiatan mereka itu bisa mereka rasakan seolah mereka masuk ke dunia. Gimana? Mengerjakan pakai Canva menarik nggak? Menarik banget, Bu. Kenapa? Alasannya apa ya? Kalau dari Canva ini kan kita lebih terbantu dari template, sehingga dari templatenya kita bisa kembangin lagi ke ide-ide yang lain. Dapat ide cerita ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Lanjutkan ya. Ya, Ibu. Waktu yang kita sudah gunakan, kita sudah belajar langkah-langkah dan kita sudah mencoba di aplikasi. Bagaimana seru? Seru! Jadi ketika kita membuat cerita fantasi, jangan lupa tentukan unsur intrinsipnya terlebih dahulu, kemudian berikan benda supranatural, kemudian kembangkan dia menjadi sebuah cerita fantasi. Jadi Bu, melalui pelajaran hari ini, yang saya kira itu membuat cerita fantasi itu hanya dari tulisan saja. Ternyata cerita fantasi kita dapat membuatnya dalam media apapun, seperti komik, dan itu sangat seru sekali. Kita dengan di dalam aplikasi seperti Gemini dan lain sebagainya. Bu, kan saya memiliki keahlian untuk menggambar. Biasanya saya itu menggambar di kertas seperti begini. Namun di hari ini saya belajar untuk menggambar ataupun membuat komik melalui aplikasi seperti Pixton dan Gemini. Dan membuat komik melalui aplikasi tersebut adalah hal yang sangat menyenangkan. Karena pembelajaran kita sudah berakhir.